Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tampaknya ada perkembangan baru ya. Golkar mulai didekati sama Nasdem, dekati sama PKS ya. Intinya supaya kira-kira gabung lah Golkar yang diketuai oleh Erlangga Hartarto ya. Tampaknya kalau lihat track recordnya pola dari Golkar yang nggak pernah mau jauh dari kekuasaan, dia paling akan masuk dalam kekuasaan yang kira-kira nanti presidennya Anies Baswedan ya. Dan itu berarti bahaya, sedang mengancam Anies Baswedan. Tidak seperti yang dia bayangkan. Kalau orang-orang baik nggak masuk politik, maka politik itu akan dimasuki oleh orang-orang tidak baik atau orang-orang jahat, katakan begitu. Nah sekarang dia akan menghadapi kenyataan ya, bahwa tidak semua orang yang masuk politik itu orang baik, ada juga orang jahat. Pertanyaannya, orang-orang yang tidak sesuai dengan idealisme daripada Anies Baswedan, apakah bisa dikendalikan oleh Anies Baswedan ya? Golkar tentu, saya tidak mengatakan Golkar itu orang-orang yang jahat, tapi dia akan tidak mau menjadi oposisi, dan itu berarti kekuatan Anies akan bertambah, tetapi tawar-menawar juga harus dilakukan oleh Anies. Apalagi ada Yusuf Kala di situ sebagai the kingmaker. Ada Partai Demokrat itu siapa? Pak Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode jadi presiden dalam pemilihan pertama yang sang bersejarah kan dipilih langsung oleh rakyat. Dan kemudian ada Nasdem, oligarki pribumi, yaitu Surya Paloh. Orang kaya maksudnya oligarki, ya dulu namanya konglomerat lah, sekarang oligarki. Oligarki yang kaya raya itu ya salah satunya Nasdem, tapi dia bukan non free tapi free. Nah kemudian yang akan memblok tentu Gerindra. Menurut omongan saya sih, menurut analisa saya ya analisa sederhana lah, jangan terlalu juga dipercaya. Dia akan memblok akan ke PDIP ya. Jadi wakil presiden, jadi nggak mau jadi wakil presiden. Prabowo jadi presiden, Puannya jadi wakil presiden, dan akan dikalahkan oleh kelompoknya Anies ya. PKB gimana PKB? Muhaimin kan katanya janjinya dengan Gerindra, PKB itu wakil presidennya Muhaimin, presidennya siapa namanya? Prabowo. Alah, gampang diatur lah politik itu kan ya. Ya paling nanti ditawari Muhaimin jadi ketua DPR gitu, paling dia juga mau, asal gabung ya, PKB dan Gerindra gabung ke PDIP gitu ya kan. Nah terus gimana Puan wakil presiden lah. Nah, Anies bagaimana Anies JK jangan jadi wakil presiden. JK nanti ada persoalan di Anies itu. Kalau JK di dalam itu akan memblok Rizal Ramli yang akan masuk ya. Tapi Anies Baswedan tampaknya harus merekrut Rizal Ramli ya, yang punya wawasan bukan pedagang. Kalau siapa itu Yusuf Kala itu sekarang mendekatin Anies, mendukung Anies ya, karena pertama ada HMI connection ya, ikatan-ikatan primordial sebagai dulu di HMI, himpunan mahasiswa Islam gitu. Tapi juga dia akan memanfaatkan Anies ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai seorang pedagang, sebagaimana dulu dia memanfaatkan Pak Jokowi. proyek-proyek besar itu akan dia dapatkan di pemerintahan Pak Jokowi yang lemah dalam tanda petik ya. Makanya waktu Rizal Ramli gabung sama kabinet Jokowi itu kan itu nggak cocok tuh, nggak akur sama siapa? JK, baik secara pribadi maupun secara kepentingan politik. Kalau Rizal Ramli kan mementingkan national interest, kepentingan nasional. Kalau JK kan mementingkan mengembangkan usahanya meskipun dia seorang pejabat ya. Kata Rizal Ramli, kalau pejabat aja, kalau penguasa aja, jangan sampai jadi pengusaha. Tapi dia kan mempunyai informasi-informasi yang aktual karena di aktual dan A1 karena di kabinet kan. Nah itu dipakai untuk mengembangkan bisnisnya di luar istana kan gitu ya. Kata Rizal Ramli kira-kira gitu kalau bahasa saya. Makanya kemudian yang terpental adalah bukan Yusuf Kala, tapi yang terpental bukan juga Luhut ya, sama-sama satu tipe dengan JK, tapi yang terpental adalah Rizal Ramli ya kan. Ya tentu Pak Jokowi akan mendengar oligarki yang sudah membiayai dia begitu banyak dalam pencapresan ya, periode pertama maupun periode kedua kan. Ya udah begitu aja ya. Kalau saya sih
Yang penting itu rakyat dipikirin nggak sih sama Anies Baswedan. Lawong kemarin itu data dari resmi itu 500 triliun, bukan miliar, 500 triliun habis untuk studi banding dan untuk diskusi mengatasnamakan untuk mencegah, untuk mengatasi kemiskinan. Untuk studi banding, untuk diskusi habis 500 triliun, 500 T senilai dari membangun ibu kota IKN itu. Nggak ada yang mikirin ya, nggak ada yang mikirin. Kemarin datang ke sini kawan saya lama, 2 jam dia jalan kaki dari rumahnya, 2 jam. Dia supir taksi, nggak saya sebutkan namanya, sebuah perusahaan taksi di Cinangkan Ipulnya, dan dia kena tidak bisa narik. Dia mengeluhkan hidup susah karena sebagai supir taksi bensinnya mahal bener katanya, sehingga dia punya KS ya, kurang setoran 114.000. Sampai itu dilunasi baru bisa narik lagi taksi itu di bawah. Dia ke rumah setelah sholat asar berjamaah, dia pamitan pulang ya. Terus dia yang mengharukan, dia pinjam uang, saya pinjam uang Pak Yudi katanya 20.000. Kemudian dia rinci 20.000 itu. 20.000 itu untuk ke pol taksi 8.000. Ongkosnya dari Parung ke Cinangka di sini dekat. Kemudian 12.000 untuk apa? Untuk pulsa, dan dia akan menghadap besok katanya ke bagian ibu siapa gitu, supaya dikasih kebijaksanaan KS kurang setoran yang 114.000 itu ya diatur, sehingga gimana caranya mau bijaksana supaya dia bisa bawa mobil, karena mobil taksi itulah satu-satunya harapan dia untuk cari nafkah gitu kan. Dia anaknya 2 ya, yang satu tentu putus kuliah ya, semester 2 karena nggak ada biaya kan. Yang satu sudah hidupi dirinya sendiri, belum kerja tapi sudah keluar rumah, kontrak di tempat lain karena nggak ingin menyusahkan orang tuanya. Nah, kemudian dia pinjam 20.000 dan dia datang ke rumah saya dengan jalan kaki. Dia menjaga muruahnya, menjaga harga dirinya. Orang susah tapi tidak mau minta-minta, dia pinjam 20.000. Terus karena saya nggak ada uang cash juga dan adanya berapa, kita bawa ke jalan kaki kira-kira 10 menit ke ATM. Setelah sampai ATM di depan Indomaret, dia bilang, Pak saya di sini aja, saya masuk. Terus saya kasih ya, uang itu bukan 20.000 tapi 200.000, 50.000-an yang biru itu ada 4 lembar. Begitu dia terima, bapak yang umur 57 tahun itu yang sudah berubah, tangisnya meledak, terseduh-seduh dia nangis. Terus saya elus-elus punggungnya supaya nggak usah nangis Pak, dan nggak usah dihitung utang ini buat bapak. Jadi begitu susah rakyat di zaman Pak Jokowi, tanggung jawab presiden sebagai pemimpin di akhirat ada seorang warganya yang kesulitan dan tidak bisa diselesaikan oleh kepemimpinan Joko Widodo. Bagaimana dengan Anies? Tanggung jawab di akhirat sebagai pemimpin yang adil bukanlah main-main. Ada 7 kelompok yang nanti dilindungi oleh Allah di hari akhirat, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu yang ucapan dari celah-celah bibir Rasulullah. 1 kelompok yang pertama disebut yaitu Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Apakah Anies Baswedan bisa menjadi pemimpin yang adil dan tidak membiarkan seorang pun warga Indonesia terlunta-lunta seperti kawan saya tadi? Tanggung jawab. Rasulullah pernah mengatakan, alangkah celakanya pemimpin, besar penyesalan seorang pemimpin nanti di akhirat karena dia tidak membela rakyat yang dipimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.